Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komputer yaitu Ibu Ilmiati Magister Komputer, dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkreativitas dalam membuat video presentasi. Di mana di video kali ini kami akan membahas tentang organisasi dan manajemen data. Sebelum kita lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan tiap anggota kelompok 4 kelas PPIA Stambuk 2020 semester 2 mata kuliah Ilmu Komputer. Yang pertama Dina Rahmayani Zibo sebagai moderator. Halo. Kedua Indah Mutiasari sebagai pemateri kelima. Assalamualaikum, hello guys. Tiga ada M. Rizky Ananda sebagai pemateri ketiga. Halo. Selanjutnya Rahmainia Isnani Rangkuti yaitu pemateri kedua. Halo. Berikutnya ada Sekar Pandini Aulia sebagai pemateri keempat. Halo. Dan yang terakhir Yuli Erwina Saragi sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Organisasi data dan struktur database akan dijelaskan oleh Yuli Erwina Saragi. Organisasi data. 1. Pengertian organisasi data. Pengorganisasian data atau file adalah database yang memiliki satu dari 4 struktur file yang memungkinkan program menggabungkan berbagai record yang ada di dalam database. Database memungkinkan adanya suatu entry masukan yang akan dapat memperbaharui semua record yang terkait dengan suatu transaksi secara serempak. Adanya organisasi data dapat mempermudah akses terhadap semua record lewat seluruh program aplikasi. Misalnya, program aplikasi pembayaran untuk mengakses nomor jaminan sosial karyawan dan sejumlah data yang berkaitan. Hal ini hanya bergantung pada seksi personil dari database. 2. Struktur database. A. Struktur database hierarkis, yaitu struktur sekelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Dalam struktur ini, untuk pindah dari suatu catatan di suatu cabang ke catatan di cabang lain harus kembali ke tempat percabangan tadi. B. Struktur database jaringan. Struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjukkan pada. C. Struktur data relasional, yaitu struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu file dan record tidak didasarkan pada alamat dalam record. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang komponen database akan dijelaskan oleh Rahmania Isnani Rangkuti. 1. File database, yaitu elemen-elemen yang disimpan dalam suatu format. 2. Sistem manajemen database, yaitu untuk mengelola database dan mengontrol. 3. Sistem antarmuka bahasa Indo, bagian dari DBMS. 4. Program aplikasi, yaitu hanya menggunakan file datanya saja. 5. Sebuah sistem antarmuka bahasa alami, yaitu suatu bahasa yang tersedia pada sistem komputer. 6. Kamus data, pusat penyimpanan informasi data-data. 7. Terminal pengaksesan dan pemutahiran yang online, letaknya dapat berdekatan ataupun berjauhan. 8. Sistem keluaran atau pembuatan reportase, yaitu terdiri atas laporan biasa, dokumen, dan laporan khusus. Terima kasih. Penjelasan mengenai manajemen data serta kegiatannya akan dijelaskan oleh M. Rizky Ananda. Pengertian manajemen data. Menurut Imam, manajemen data merupakan serangkaian kegiatan pengolahan data hasil penelitian dimulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, sampai dengan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun kegiatan manajemen data, yang pertama, pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam status formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Yang kedua, integritas dan pengujian data tersebut
diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasi berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat, pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir. Ini saja materi dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan serta manfaat manajemen data akan disampaikan oleh Sekar Pandini Aulia. Tujuan dari penggunaan sistem manajemen basis data adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh informasi yang bermanfaat dari data yang ada dalam basis data. 2. Mempermudah penciptaan struktur data. 3. Menekankan pekerjaan dan menangani file yang rumit. 4. Mempermudah pengguna dan programmer. 5. Memberikan pemahaman kepada para pengguna bahasa data adalah sumber daya yang harus dikelola dengan baik. 6. Meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya serta meningkatkan produktivitas programan, aplikasi, dan para pengguna. Muhammad Taufik 2013. Beberapa manfaat dari sistem manajemen basis data yaitu sebagai berikut. 1. Informasi yang diperoleh lebih tinggi tingkat akurasinya. 2. Kerangkapan data dapat dikurangi. 3. Pemrosesan data dapat lebih cepat dilakukan. 4. Penggunaan ruang menyimpan jadi lebih efisien. 5. Keamanan lebih maksimal. 6. Efektif karena basis data dapat digunakan secara bersamaan. 7. Perbedaan kebutuhan dapat diseimbangkan. Dan terakhir, kelebihan serta kekurangan manajemen basis data akan dijelaskan oleh Indah Mutiasari. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan manajemen basis data. Kelebihan dari sistem manajemen basis data itu ada: 1. Data yang rangkap dapat dikendalikan dan diminimalkan. 2. Konsistensi dan keselarasan data dapat lebih terjaga dan terpelihara. 3. Penerapan standarisasi dapat lebih mudah dilakukan. 4. Integrasi data lebih terpelihara. 5. Penerapan batasan pengamanan data menjadi lebih mudah dilakukan. 6. Pengaksesan data daya tanggap data menjadi lebih mudah. 7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. Kekurangan dari sistem manajemen basis data itu ada: 1. Kompleksitas yang tinggi. 2. Ukuran perangkat lunak yang besar. 3. Mahal dalam pengimplementasiannya atau pengadaan operasional dan perawatan. 4. Kinerja justru dapat menurun jika tidak mampu menggunakan basis data secara maksimal. 5. Kerusakan pada sistem basis data dapat memengaruhi kinerja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulannya adalah, dengan adanya organisasi data memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, tepat, dan mutakhir. Hal ini juga dibantu dengan adanya manajemen data, yang dimana manajemen data adalah manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan untuk memastikan informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Namun, tidak menutup kemungkinan kelebihan yang ada pada manajemen data juga memiliki kekurangannya tersendiri. Dengan adanya dua komponen ini, maka data yang dihasilkan akan didapat dalam waktu yang singkat, dengan ketepatan yang sesuai serta aman untuk penggunanya. Oke guys, penyampaian kesimpulan menandakan telah berakhirnya presentasi kita pada hari ini. Saya Dina Rahmayani Zebo mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens serta teman-teman yang telah ikut menonton video ini sampai akhir. Adapun kekurangan serta kelebihan yang ada dalam video ini, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bagi kalian yang ingin berdiskusi dan memberikan pertanyaan, silakan isi kolom komentar ya. Di sana kita akan melakukan sesi tanya jawab. Saya pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.